Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar ya teman-teman ya? Terdengar, Bu. Oke, baik. Terdengar ya teman-teman ya? Baik. Oke. Bagus. Apa-apa. Teman-teman silakan yang bisa on cam, yang tidak bisa on cam tidak apa-apa. Yang mau pakai virtual background ada di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Baik, saya panggilnya teman-temannya karena ini teman-teman mahasiswa. Oke. Sudah bergabung 44 partisipan di sini. Baik. Kita akan mulai untuk sesi sharing sore hari ini ya teman-teman ya. Kita di sini santai aja. Saya nanti akan membantu menjadi host untuk sore hari ini bersama narasumber kita Kakak Afifah. Nah, narasumber sharing kita adalah Kakak Afifah. Kakak Afifah sudah hadir ya Kakak Afifah ya? Bisa bisa di on kan? Oh, belum terdengar. Sebentar. Oke, Kakak Afifah suaranya masih di mute ya. Oke, jadi mungkin saya nah, belum belum terdengar soalnya suaranya Kakak Afifah. Oke, jadi nanti untuk acara hari ini adalah Hadir, sharing Bu. session. Sip, udah terdengar. Untuk siapa ini yang ada? Jadi bahasa dibantu Kakak Roma ya, itu ada yang, nah, ada yang, oke. Kak udah hadir ya, udah siap ya kakak ya, nanti akan mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Sebenarnya bukan pertanyaan karena kita memandu aja supaya sharing session hari ini tuh benar-benar bermanfaat, terutama bagi teman-teman yang akan mengikuti KM di batch selanjutnya. Jadi nanti saya akan ada beberapa pertanyaan juga. Baik teman-teman, untuk acara sharing session pada sore hari ini, saya akan, iya, nanti mic akan diaktifkan ketika tanya jawab berarti ya, siap. Oke, mari kita mulai atau kita buka acara sore hari ini dengan membaca doa menurut keyakinan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam bisa membaca basmalah dan juga bagi yang beragama lain dipersilahkan. Doa dipersilahkan. Oke, baik. Oke, sepertinya kalau yang pakai handphone harus join audio terlebih dahulu ya teman-temannya. Biasanya kalau nggak pakai join audio, suaranya tidak akan keluar. Kalau yang pakai handphone atau menggunakan pakai handphone, bisa dicek nanti ya. Mungkin bisa dibantu teman-teman untuk ini ya, untuk teman-teman yang tidak keluar suaranya. Oke, baik. Sebelumnya di sini saya tidak sendiri sebenarnya ditemanin oleh tim MBKM dari FKIP ya, dari fakultas kita, yaitu ada Mas Danang. Mungkin saya sapa dulu. Selamat sore Mas Danang. Sore, Bu Lia. Selamat sore, ada juga Selamat Mas sore, Roma. teman-teman. Ada juga Mas Roma. Jadi kita dari tim MBKM kita nanti akan berusaha semaksimal mungkin membantu teman-teman dalam proses MBKM sampai teman-teman nanti dinyatakan lulus MBKM. Salah satunya memfasilitasi teman-teman dengan adanya sharing session bersama ini Kakak Afifah. Oke, mungkin bisa kita mulai saja ya, Mas Danang ya, untuk sharing session sore hari ini ya, supaya Boleh, tidak semakin silakan. sore. Oke, Ya. baik. Tuh, Kak Afifah siap ya untuk sharing session ya. Diaktifkan saja mungkin. Bisa minta tolong diaktifkan aja ya, Mas Danang untuk Kak Afifah. Oke, Siap, baik. Bu. Siap. Oke, Kak Afifah, mungkin sebelumnya kita kenalan dulu. Selama ini kita mungkin sudah sering berkomunikasi melalui WA ya Kak Afifah ya. Oke, saya ini Ulia Hurunisa itu saya dari dosen dari Prodi PGSD. Kemudian di situ ada Mas Danang itu adalah dosen dari pendidikan biologi. Nah, mungkin untuk yang pertama boleh dikenalkan ya Kak Afifah ya untuk eh,
mendata dirinya terlebih dahulu. Oke, Mas Dana mungkin bisa dibantu juga nanti untuk ini ya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang kurang dari saya, mohon ditambahkan apa yang perlu di-sharingkan oleh Kak Afifah. Silakan Kak Afifah. Diperkenalkan namanya, kemudian dari prodi apa, kemudian sekarang itu mengikuti program apa? Program MBKM-nya apa, di batch berapa dan ditempatkan di. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, Bapak dan Ibu. Terima kasih sebelumnya yang sudah memilih saya sebagai narasumber ataupun yang diajak sharing sama Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Afa Ramadhani Trisardi. Saya berasal dari UT Medan. Saat ini saya sedang melaksanakan di semester 6. Saya prodi S1 PGSD dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya lulusan dari kampus mengajar angkatan 7 dan sekolah penempatan saya di UPTD SD Negeri 03 Aigoti. Kebetulan pada saat program ini saya juga mengajar di PAUD. Terima kasih, kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjut saja ya Kak Afifah ya. Kita kan ini acaranya sharing-sharing ya di sini kan. Nah, bisa di unmute mungkin Kak Afifah. Mungkin. Nah, ini kan alhamdulillah saat ini yang hadir adalah teman-teman yang alhamdulillah sudah mendapatkan rekomendasi. Nah, teman-teman yang sudah mendapatkan rekomendasi untuk mengikuti seleksi selanjutnya yaitu kan tes seleksi substansi. Nah, kalau kami kan para koordinator kebetulan nggak tahu nih Kak Afifah, kira-kira apa saja sih yang diujikan gitu, atau kira-kira apa yang harus dipersiapkan oleh teman-teman kita ini nih ketika nanti mau tes substansi dan kira-kira materi apa saja sih yang nanti akan diujikan. Mungkin Kak Afifah bisa sharing-sharing terlebih itu terkait tes substansi itu dahulu ya. Kira-kira apa yang persiapkannya dan kira-kira apa aja sih yang diujikan untuk tes substansi dan kiat-kiatnya apa nih biar kira-kira mungkin bisa lolos nanti kayak Kak Afifah biar teman-teman bisa juga ikut kegiatan kampus mengajar ini. Baik, izin menjawab, Pak. Hmm, Saya pertama itu minta data dari kampus seperti surat rekomendasi dari kampus itu hmm, sebelumnya saya minta izin sama Pak Kaprodi seperti hmm, penyebutan nama, NIM, semester, dan tujuannya apa. Setelah meminta data rekomendasi dari surat itu, saya melengkapi data rekening. hmm, Dulu itu data rekening KM 6 sama 7 itu berbeda, Pak. KM 5 sama 6 berbeda. Kalau KM 5 BRI. Jadi sebelum itu saya mengurus data rekening mandiri. hmm, BPJS juga, IPK juga kan Pak. hmm. Baru setelah dinyatakan lolos data administrasi, saya mengikuti yang namanya tes kebinekaan. Oke, Tes ada. kebinekaan ini ada dua jenis Pak, Hmm, literasi dan numerasi. Literasi itu seperti pasal-pasal perundungan. Misal contoh, usia termuda dan tertua dari perundungan itu berapa? Pasal berapa yang termasuk perundungan? hmm, Apakah perundungan itu hanya untuk perempuan saja atau hmm, laki-laki? Baru tes kayak kesifat kita gitu Pak. Misalkan seorang guru, apakah guru belajar mengajarin siswa seperti membaca ataupun lainnya, iya atau tidak? Numerasinya perbandingan tahun ke tahun. Misal tahun 2002 cabenya berapa produksi, tahun 2010 hmm. berapa produksi. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke. Berarti untuk sesi literasinya sendiri itu lebih ke arah literasi yang tiga dosa besar pendidikan itu ya, Iya, salah Pak, satu. betul. Nah itu bisa kira-kira teman-teman bisa dipelajari di mana ya Kak Afifah ya? Kemarin Untuk itu saya mengikuti les bimbingan, Pak, dari Kak hmm, Sabrina. oh Terus dari saya Kak. juga nengok di TikTok, Pak. Itu Hmm, banyak. jadi nanti teman-teman ini mungkin bisa ini ya
mempelajari dari TikTok. Ada di YouTube juga nggak ya Kak ya? Mungkin kayak untuk pembelajaran atau kiat-kiat buat tes-tes ini di mana? Di YouTube gitu untuk lolos KM ini? Kalau YouTube kemarin kami pembekalan itu dipelajarin juga Pak. 3 dosa perundungan itu di Hmm. Gen Heuristik kalau nggak salah Pak. Oke, oke. Nah, tapi materinya ada secara umum ya. Tapi kalau untuk tes substansi ini ada yang sharing-sharing nggak sih Kak di YouTube, TikTok atau di mana gitu? Biasanya ada Pak, tiap tahun ke tahun seperti TikTok Pak, Hmm. dari Kak Sabrina. Oh, dari Kak Sabrina ya. Ya Pak. Berarti nanti teman-teman nanti bisa coba cari nih. Kira-kira TikTok atau YouTube-nya Kak Sabrina mengenai tes substansi kampus mengajar ya. Itu kan terkait literasi ya Kak ya. Kalau tadi terkait numerasi itu nanti materinya kira-kira yang perlu teman-teman nanti pelajari atau ketahui apa saja ya Kak ya? Kalau untuk numerasi dia seperti ujian anak SD juga Pak, yang kayak perbandingan produksi cabai, Hmm. baru sejenis pecahan sederhana gitu Pak. Oh, jadi ada tetap hitung-hitungan ini ya, kayak ujian apa SD seperti itu ya, ada Iya Pak. hitungan soal cerita, ada pecahan-pecahan, ada tambah kurang mungkin ya. Oke. Iya Pak. Nah, selain ini kan tadi tesnya ada tes kebinekaan yaitu tes literasi dan tes numerasi ya Kak ya. Selain itu ada yang diujikan lagi nggak sih Kak? Biar nanti tahunya teman-teman kaget nih loh kok ujiannya nggak cuma dua tapi ada banyak nih ternyata. Kemarin itu Apipa melaksanakan yang namanya pendaftaran ke administrasi. Setelah lolos administrasi itu kalau tidak salah ada pengumuman di email gitu Pak notifnya. Kalau tidak salah 1 bulan atau 1 minggu gitu nanti ada Hmm. pengumumannya. Lalu nanti kalau dinyatakan lolos administrasi dia lanjut namanya tes kebinekaan. Tes kebinekaan itu kan ada 2 yang tadi saya sebutkan. Mm-mm. Nah itu kalau bagi yang jaringannya lola ataupun lelet itu nanti ada namanya ujian ulang Pak. Oh, ada ujian ulang ya? Ada Pak, soalnya tetap sama Pak. Itu kalau tidak salah literasi 20, numerasinya 20 soal. Hmm. Jamnya tertentu, bisa kita bebas misal. Kalau Afifa gini jam 8 sampai jam 10, nanti bisa kita mengatur ke mau jam berapa dia ujian. Intinya tidak melewat dari batasan jam 10 itu. Intinya nanti ujiannya bebas, tapi dalam rentang waktu tertentu ya. Ya Pak. Oke. Waktu itu dalam pekerjaannya kira-kira berapa lama ya Kak? Kemarin Fifa hanya 10 menit dan 15 menit gitu Pak, tiap soalnya. Pakai aplikasi PCI kalau tidak salah. Oh, jadi kurang lebih total dua tes ini hanya setengah jam ya? Ya Pak. Jadi nanti teman-teman mungkin perlu menyiapkan waktu juga nih, kurang lebih setengah jam. Nah, nanti berarti mereka teman-teman ini juga perlu mempersiapkan harus sering-sering cek email ya Kak Viva ya. Iya Pak, sering Pak. Karena Nah, di situ loh Pak diketahuinya kita lolos atau tidaknya. Biasanya tuh hmm, paling gugur dia di administrasi. Untuk administrasi ini kita harus teliti dalam pengisiannya seperti hmm, data rekomendasi surat dari kaprodinya itu dilihat dari tanda tangan ya kan Pak. Dulu kalau di hmm, KM 5 itu kan SPTJM yang pakai hmm, materi 10.000. benar. Nah, Hmm, itu kan agak payah gitu kan Pak. hmm. Misal dalam penguploadan di scan-nya ataupun materi tidak sesuai. Tapi kalau yang KM 7 sampai seterusnya dia dari kampusnya langsung. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Siti Suhaida ya. Mungkin kita bagi nanti teman-teman yang mau tanya boleh di chat dulu. Nanti sampai mungkin hal yang secara umum sudah tahu tapi masih ada yang ditanyakan, nanti saya akan coba open mic ya. Namun Iya, untuk sementara ini, kalau ada teman-teman yang bertanya, silahkan di chat dahulu ya. Nah, tadi ini ada yang nanya nih Kak Siti Suhaida tuh kisi-kisinya tadi berarti untuk literasi itu apa saja Kak? Tadi kan yang sudah jelaskan itu ada 3 dosa besar pendidikan ya. perundungan, Pak. Hanya perundungan saja berarti? Iya, Atau Pak, ada? perundungan, Pak. Soalnya Hmm, itu lebih ke domainan ke kampus. oke, yang lain ya ke kampus ya. Oke, kalau tadi pakai aplikasinya apa aja tuh Kak? Kira-kira? PCHT, Pak. Nanti dikasih tahu dari email, Pak. Soalnya Hmm, itu nggak bisa disebarluaskan.
untuk aplikasi ujiannya, jadi nanti disebarkan lewat email ya. Nanti kita perlu Ya, nanti download ya. sebelum ujian pun ada simulasinya juga nanti Pak. Oh, Misalkan oke. simulasinya apakah kamera dari komputer itu berfungsi atau Mm-mm. tidaknya. Dari situ nanti ketahuannya. Mm-mm, mm-mm. Oke. Berarti nanti ini berarti teman-teman perlu menyiapkan komputer atau laptop ya, berarti ya. Iya Pak. Nah, nah ini soalnya susah nggak katanya nih dari Hikmah Fitria nih Kak. Kalau untuk soal kemarin itu pada 2 kali Pak. Dari KM5 saya tidak lolos. Mungkin karena dari data uploadan administrasinya. Dulu di KM5 Hmm. saya di bagian dokumen tambahannya saya masukkan SK mengajar sama sertifikat organisasi. Disitulah salahnya Pak. Jadi Oh, yang harusnya Kak. sebenarnya itu seharusnya itu yang diupload itu seperti surat kaprodi kan Pak, surat Mm-mm. rekomendasi seperti itu kan, transkripsi nilai di semester 1 sampai semester 6. Mm-mm. Itu sertifikat organisasi sama CV. Itu Oke, aja Pak oke. saya tambahkan. Kalau dokumen lainnya saya kosongkan karena disitulah yang jadi pengguguran data itu. Karena Hmm. kalau kita masukkan SK mengajar otomatis kita tidak diterima Pak di kursus Oh, mengajarnya. oh jadi memang harus mahasiswa ya, belum boleh guru ya. Jadi memang yang Iya dicari Pak. adalah mahasiswa. Nah, itu buat teman-teman yang belum ini, yang masih akan mencoba mengupload, jadi SK mengajar jangan dia unggah ya, itu salah satu Jangan faktor. diunggah Pak. Kalau bisa Nah, dokumen tambahannya itu entah kayak apa sertifikat lomba dia kayak oh, lomba oke. Inggris ataupun olimpiade gitu Hmm, agar Jadi, bisa ada ini jadi buat bonusnya. teman-teman yang FKIP, nanti dokumen SK mengajarnya jangan diunggah, tapi unggahlah yang lain dokumennya ya Kak ya. Berarti kayak misalnya pernah menang Iya Pak. lomba apa, nah itu yang diunggah. Seperti itu. Berarti sepertinya ini juga ya Mas Danangnya mungkin Hmm, kalau lomba itu dia base-nya adalah lomba sebagai seorang guru juga mungkin sebaiknya tidak usah diunggah sih menurut saya. ya. Jadi lebih ke Iya, lomba-lomba umum atau prestasi-prestasi yang umum lomba-lomba aja yang berarti gitu keren ya. gitu Bu. Hmm. Ya, berarti kayak gitu ya Kak Eviva ya. Iya Jadi Bu, soalnya saya pernah buat SK mengajar guru nggak lolos saya di KM5 Bu di bagian administrasinya jadi ke tes kebenekaan. oke, jadi itu notes ya buat teman-teman. Mohon juga diperhatikan bahwa untuk SK mengajar diharapkan untuk tidak usah diunggah karena nanti takutnya malah dikiranya oh ini bukan mahasiswa nih, takutnya malah jadi seperti itu ya. Eh, Gitu. Seperti itu ya Mas Danang ya. Oke. Bener. Ha. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang di luar selain untuk tes-tes ini nanti akan kami jawab berikutnya ya, kakak-kakak ya. Mm. Nah, em, ini terkait surat rekomendasi Kak Viva. Berarti kan kalau yang kemarin KM7 itu kan sudah otomatis ya, surat rekomendasinya. Otomatis Pak Kita perlu unggah dari kembali atau tidak, Kak? kalau Kapipa kemarin kan ada perbedaan Pak dari KM5 sama KM6. Ah, yang KM. KM5 dia Hmm. dari SPTJM langsung. Ya enggak, maksudnya yang terakhir Kak, yang kakak ini sekarang lolos nih. Saya kembali lagi Pak uploadnya Pak Oh, sama di perbaikan. berarti kan yang otomatis itu kan Saya nanti kan kembali hmm, sama perbaiki transkripsi nilai Pak. oke. Berarti Transkripsi nilainya saya nggak pakai tanda tangan dari kampus karena hmm, situ nanti ketahuan saya di situ lolosnya dari apa data tersebut. oke oke. Berarti kalau untuk yang surat rekomendasi tadi kan sudah dapat dari kampus ya. Nah, itu kan diunggah kembali atau nanti langsung otomatis sih Kak? Pak, Maaf Kak, putus-putus. Maaf. saya Untuk unggah kembali Pak diunggah data-data kembali ya. saya. Jadi ini tadi soalnya ada yang bertanya dari UPBJ Pak Tarsiatul atau Bu Tarsiatul. Jadi diunggah kembali ya semua rekan-rekan ya. Yang dari kampus Ya, tadi Pak, diunggah kembali. diunggah kembali. Nah, nah ini mungkin agak sedikit jadi penasaran kami juga ya Kak ya. Kan Kakak sudah lulus tes nih. Nanti habis itu kegiatannya ngapain aja sih Kak? Nanti kalau setelah selesai pengumuman itu apa saja sih tahap-tahapannya gitu Kak?
setelah pengumuman tes kan sudah diumumkan kalau Setelah lolos dari administrasi, tes setelah lolos tes administrasi, tes kebinekaan, itu nanti ada yang namanya perbaiki bank mandiri kan Pak. Karena di hmm, situ kan KM 5 sama KM 6 perbedaannya dari banknya itu. oke. Rekeningnya update rekening, tunggu sebulan, setelah sebulan itu ada yang namanya pembekalan Pak selama 1 bulan. Itu wajib kita hadir Hmm, Pak. pembekalan wajib yang diajarkan di pembekalan itu apa saja, Kak? Kalau dibilang pembekalan itu sama seperti yang diajarkan di UT, ada kurikulum merdeka, pedagogi, antropogogi, sama yang namanya Forum Komunikasi dan Koordinasi Mahasiswa FKKM 1, yang Mm-mm. dimana itu dibahas speed test. Itu dominan ke AKM kelas Pak nanti pada saat pelaksanaannya. Konsep dasar pedagogi, kompetensi androgi, baru pesan penugasan di Dirjen Dikti, Mm-mm. asesmen kognitif dan non kognitif di kelas, konsep dasar kurikulum merdeka SD, SMP, dan SMK, implementasi Kumer di SD, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, penggunaan platform Merdeka Mengajar, implementasi Kumer di SMP, dan lain sebagainya, Pak. Oke, berarti ada beberapa materi ya. Namun sebelum pembekalan itu kalau tidak salah kan ada penugasan ya, Kak ya? Sekolah menentukan sekolah penugasan ya kalau tidak salah atau Iya, langsung Pak. Tidak ditentu. salah itu, Pak. Ah, Itu kita yang ngapakan pas pada saat pendaftaran itu, Pak. Ibaratnya mm, kayak lokasi mahasiswa tersebut. oke. Untuk penugasannya sendiri itu berarti di dekat lokasi domisili kakak ya? Atau Enggak, agak enggak jauh? tentu. Oh, Enggak nggak tentu. tentu juga, Pak. Oh, Karena gitu. yang ngapakan ini orang pusat, Pak. Beda sama KM 5. Kalau KM 5 kan banyak pilihan tapi kita yang memilih. Tapi kalau KM sekarang Mm, sama seterusnya dari titik lokasi tersebut, Pak. Misalnya kalau kita lokasinya jauh-jauh ya otomatis kita ditempatkan ke jauh-jauh. Tapi bisa juga jika ingin mau mengganti lokasinya, tapi resikonya dibuat lebih jauh dari sebelumnya. Oke, tapi dari tetap masih dalam satu kabupaten kah? Atau masih dalam satu kecamatan untuk lokasi penempatan? Ada juga yang di luar dari kabupaten, Pak, tergantung dari pusatnya. Oke. Jadi ini salah satu challenging buat teman-teman juga ya, buat nanti ketika penentuan sekolah penempatan, banyak-banyak saja berdoa, semoga tidak terlalu jauh dari domisili teman-teman semua. Seperti itu. Nah, tadi kan sudah ada sekolah penempatan, Kak. Terus ada kegiatan pembekalan. Nah, setelah itu kegiatannya ngapain lagi, Kak? Setelah pembekalan tadi. Setelah pembekalan nanti ada yang penugas, Pak. Maaf, tadi putus, Untuk Kak. penugas Penugasan ya? setelah pembekalan selama 1 bulan nanti ada namanya penugasan, Pak. Penugasan Mm-mm. inilah yang kita pelaksanakan kegiatan kita. Oke, boleh cerita sedikit nggak Kak Viva mengenai kira-kira penugasannya itu ngapain aja sih di sekolah tempat Kak Viva sekarang tadi ini? Melakukan kegiatannya apa saja? Dari mungkin dari awal datang tuh ngapain, habis itu bikin apa saja, programnya apa saja, sampai sampai sekarang nih ngapain aja gitu pengalamannya. Jadi biar teman-teman yang hadir di sini bisa memperoleh gambaran kira-kira nanti mereka ngapain sih di kampus mengajar ini kan biasanya kan hanya sekedar bercerita hanya dari gambaran flyer-flyer di UT kan belum tentu menggambarkan nah makanya mungkin Kak Afifa bisa share kira-kira kegiatannya ngapain aja jadi teman-teman ada gambaran lebih seperti itu Kak. Kalau dari segi APIPA, penugasan dari kelompok itu kami pada tanggal 26 kalau tidak salah Februari kan, Pak. Kami Ya. itu datang ke sekolah dan melaporkan diri kayak seperti perkenalan ke mahasiswa. Satu kelompok Mm-mm. ini tergantung dari pusatnya lah, Pak. Ada yang dapat 4 orang berbeda Mm-mm. universitas, ada juga yang 2. Kebetulan di sekolah penempatannya ABIPA ada 4 mahasiswa. Salah Dan satunya saya sendiri dari mahasiswa UTIS, 2 mahasiswa UNIPA, dan 1 UNSU dengan berbeda jurusan. Penugasan kami ini yang dibilang selain perkenalan, kami membuat
proker kami, program kerja nyata kami. Program kerja nyata kami bukan hanya sekedar pojok baca, bukan sekedar membuat rak buku perpustakaan, bukan sekedar literasi numerasi, namun sosialisasi tentang narkoba, Hmm. membuat tesere atau disebut menanam tanaman apotik hidup dan mengubahnya menjadi tanaman herba dan lain sebagainya selama 4 Hmm. bulan. Nah, berarti Untuk kakak gajinya Hmm. Gimana? Boleh. Untuk gajinya kami dari bulan 2, 3, 4 belum ada pergajian, tapi di bulan 4 kami gajian termin 1 2,4 juta. Oh, 2,4 juta untuk sebulan. Iya, Pak. Oke. Oh Tapi iya, karena ini telat jadinya begitu. jadi teman-teman perlu modal dulu lah ya, ibaratnya. Iya, Pak, Perlu modal bersabar. uang sendiri dulu, apalagi kan bisa Ah, dapat penempatan jauh kan, Pak. Otomatis benar. ngekos ya situ Ya, jadi nanti mungkin kendalanya, Pak. Kan. untuk, tapi nanti insya Allah akan diganti dengan pencairan dari, ada bantuan biaya hidup berarti Kak ya, dan mungkin ada transportasinya sedikit ya. Tadi 2,4 per. Kalau transportasi nggak ada, Pak. Soalnya kampus mengajar sama PMM berbeda dari biaya transportasi. Hanya dapat bantuan biaya hidup dari LPDP. Oh, hanya bantuan biaya hidup tadi 2,4 tadi ya Kak ya. Iya, Pak. Itu per bulan atau bukan buat 6 bulan kan Kak? Itu per bulan kan? Per bulan, Pak. Itu tergantung pusatnya sama tergantung kita mengupload laporan bulanan, Pak. Laporan bulanan ini ada 4 Oke, di tanggal yang berbeda. Mm-mm. Jadi nanti ada laporan-laporan yang perlu disusun ya Kak ya. Jadi teman-teman juga perlu ngeh kira-kira nanti ada laporan-laporan yang harus disusun untuk biar bisa cair ya Kak ya. Iya, Untuk Pak, laporan bulanan sama observasi sekolah. Itu biasanya Oke. pas setelah penugasan di 26 Februari itu 1 minggu kita mengobservasi sekolah, misal kayak Hmm. seperti berapa data kebutuhan guru, data siswanya, Mm-mm. kursi bangku apa saja yang ada di sekolah. Lalu nanti pengisian asesmen gitu kalau tidak salah Pak dari ketuanya. Baru Oh. nanti laporan bulanan 1, 2, 3, 4 Mm-mm. bisa laporan bulanan 1 18 sampai 24 Maret, laporan bulanan kedua 15 sampai 21 Mm-mm. April, laporan bulanan ketiga 13 sampai 29 Mei, laporan Mm-mm. bulanan keempat 10 sampai 16 Juni, baru nanti terakhir laporan akhir. Laporan akhir terbagi 2, individu Oke. dan kelompok seperti PPD. Baru Jadi nanti tem dapat sertifikat. Jadi teman-teman perlu ada mention beberapa hal ya. Jadi ada laporan bulanan yang harus dipenuhi agar mempermudah pencairan tadi. Oh iya Kak, ini kan kita kan ada kampus mengajar Kak. Namanya juga mengajar. Nah, itu Kak Viva ini mengajar juga nggak sih Kak? Atau hanya mengerjakan proyek-proyek saja? Dan kalau seandainya Kalau ngajar apa ya kira-kira? Apakah menggantikan guru gitu? Atau bagaimana? Bisa sharing nggak Kak di situ? kalau dari berbagai pengalaman saya selain menjalankan proker KM kami saya ataupun Hmm. kelompok kami itu, saya melaksanakan juga Pak mengajar seperti mengajari materi bahasa Indonesia seperti iklan ataupun yang tidak ada yang pernah dipelajarin sama siswa tersebut ya dari gurunya Hmm. ataupun istilahnya di luar dari materi mata pelajaran orang itu Pak. Baru melaksanakan PKM UT juga Hmm. dan mengganti guru yang tidak datang. Oh, jadi di sana kakak juga ngajar ya intinya ya. Juga ngajar tapi nggak terus-terusan kan kak? Nggak mengganti gurunya 100% kan? Hanya Kalau saat-saat tertentu. dibilang gantiin guru sering Pak, Oh 1 bulan sering. pernah. Berarti tetap menggantikan. Berarti kakak juga tetap mengajar ya. Untuk materinya Iya gimana Pak. tuh kak? Satu hari saya nanti masuk di kelas berbeda, misal pagi jam Hmm. 8 materi bahasa Inggris di kelas 3, nanti jam Hmm. 10 di kelas 5 materi apa gitu. Oke. Intinya harus adil Pak, kalau nggak adil gitu Pak ya nanti Pak siswa-siswinya. Oke, berarti intinya selain ngerjakan proyek, kakak juga mengajar ya. Jadi teman-teman nanti akan memiliki kesempatan lah untuk bagaimana melakukan pembelajaran dan pengajaran di sekolah gitu ya kak ya. Iya Pak.
gitu. Berarti ini mungkin ya Mas Danang dan Kak Hmm. Afifah ya. Berarti memang tugasnya di sana ya seperti namanya mungkin asistensi mengajar juga Mas Danang. Jadi selain tadi mengerjakan proyek juga membantu guru dalam mengajar mungkin kita menyebutnya seperti itu ya Kak Afifah ya. Jadi jika Iya, ada Pak. guru yang Ya, Bu. kebetulan tidak bisa mengajar, bisa menggantikan mengajar. Tapi mungkin perlu kita ingat juga Mas Danang kalau Hmm. ada kemungkinan juga mungkin berbeda juga mungkin ya Kak Afifah ya di setiap sekolah. Kalau misalnya di sekolah tersebut ternyata kayak tadi kebetulan di Kak Afifah ada beberapa guru yang saat itu tidak bisa mengajar, jadi Kak Afifah harus menggantikan untuk mengajar. Terus mungkin di sekolah yang lain bisa jadi porsi teman-teman mengajarnya mungkin lebih banyak juga bisa jadi ya Kak Afifah dan Mas Iya, Danang Bu. ya. Eh, Kalau misalnya gurunya Karena tiap benar-benar sekolah terbatas ya. kan ya bisa juga. hmm. Oke, oke. Mm-mm. Nah, kira-kira ada selain tadi mengajar, ada project, ada tugas lain lagi nggak sih Kak dari Kemendikbud Kak yang mesti diselesaikan dan selain laporan tadi ya? AKM, Pak. AKM Biasanya ya? AKM. Pretest dan Hmm. Potes. Itu ada 2 mata pelajaran, Bahasa Indonesia dan Matematika. Oh, itu setiap saat atau hanya di saat tertentu saja Kak? Di bulan yang berbeda, Pak. Misal, bagian pretest di bulan 2 atau 3 kalau tidak salah. Baru Hmm. di bulan Juni ini potes, Pak. Oke deh. Nah, tadi itu ya teman-teman gambaran secara umum kegiatan kampus mengajar yang semoga teman-teman nanti dapat terpilih dan ikut bergabung di sana karena pengalaman dan manfaatnya cukup banyak sekali. Dan mungkin nanti sekalian saya coba jelaskan juga terkait konversinya. Konversinya itu tidak 20 SKS full, tapi tergantung jumlah mata kuliah yang teman-teman nanti ambil ya. Jadi misalnya di semester 5 dan 6. Jadi kalau seandainya teman-teman mengambilnya hanya 16 SKS, ya 16 SKS itu yang nanti akan dikonversi. Dan jika teman-teman mengambilnya 19 SKS, ya 19 SKS itu yang dikonversi. Pertanyaannya kalau lebih bagaimana Pak? Misalnya jadi 23 SKS. 23 SKS berarti yang dikonversi hanya 20. 3 SKS lagi teman-teman tetap harus mengikuti perkuliahan. Dari fakultas manapun di universitas terbuka bisa tetap melakukan konversi selama di dalam semester 5 dan 6 ya teman-teman semua ya. Nah itu tadi sedikit gambaran proses yang sudah dijelaskan oleh Kak Viva. Mungkin kita buka untuk open mic kali ya Mbak Ulia ya. Bisa-bisa ya, coba saya Nah, pandu. Mungkin teman-teman, oh gini, mungkin ada satu dua dulu Mas Danang dari chat sambil teman-teman yang mau bertanya secara langsung bisa raise hand ya melalui Zoom. boleh. Hmm. Oke, tadi sampai dari siapa ya Mas Danang ya? Dari Kak Kayak, Farha tadi sudah terjawab berarti ya aplikasinya nanti hmm. akan diinfokan dari pihak penyelenggaranya, jadi tidak bisa Mm-mm. dibuka oleh Kak Afifah tadi seperti yang dikatakan Kak Afifah. Mungkin saya lanjutkan dari Kak Hikmah Fitriah ya. Kak Hikmah Boleh. Fitriah bertanya itu soalnya susah nggak sih Kak untuk soal tesnya mungkin? Bisa dibantu dijawab Kak Afifah? Kalau kemarin pipa, Bu, dari KM 5 ke KM 6 tidak jauh beda soalnya, Bu. Cuma karena Oke. semalam KM 5 saya salahnya di administrasi, di situ Mm-mm. saya tidak tahu menahu tentang soalnya. Kalau dibilang KM 6 ini soal ujiannya lumayan susah, Bu, karena di literasinya itu dosa perundungan itu harus teliti. Oke, berarti Karena buat itu teman-teman. soalnya menjebak, Bu, kadang. Oh iya, berarti harus cermat dalam membaca soalnya ya, Kak Afifah ya. Iya, Oke, dari Kak Dia Maharani. Mau tanya Kak, untuk surat rekomendasi dari kampusnya, kita memintanya langsung ke kampus atau gimana ya Kak? Sebab saya dari Fakultas Fisip, nah itu bisa dibantu. Mas Dana mungkin bisa dibantu ini. Mungkin ada beberapa teman yang masih bingung. Ini cara Baik. mintanya gimana sih gitu. Jadi nanti dari teman-teman yang sudah memperoleh, sudah mendaftar lah ya. Tanggal kemarin kan tanggal 2 mendaftar, tapi masih menunggu nih. Kok saya masih belum direkomendasiin. Nah, itu pertama-tama teman-teman bisa menanyakan kaprodinya dahulu, apakah sudah diproses. Nanti setelah dari kaprodi berarti tinggal menunggu dari persetujuan PT. Maksimal itu tanggal 9 ya, insya Allah pasti akan terproses. Tadi ada yang menanyakan juga dari Fakultas Akuntansi dan memang ternyata yang mendaftar masih sangat banyak sekali nih. Kami juga masih memproses untuk proses validasi dan verifikasi teman-teman yang mungkin masih menunggu rekomendasi yang lain, mungkin ada yang mendaftar kampus pengajaran MSIB,
Ya, harap bersabar saja. Namun yang perlu saya tekankan adalah ketika teman-teman mendaftar antara MSIB atau kampus pengajar, teman-teman hanya bisa mengambil salah satu saja, tidak dapat mengikuti kedua-duanya. Jadi kalau seandainya sudah terdaftar di kampus mengajar, nanti akan secara otomatis tidak akan bisa mengikuti MSIB. Nah, karena ini kampus pengajar yang duluan, kemungkinan nanti yang tersortir adalah dari kampus pengajar. Tapi kalau teman-teman ingin mengikuti MSIB, silakan nanti ketika kampus mengajar ya tidak usah ikut tes substansinya saja, itu pasti otomatis tidak lolos ya Kak Viva ya. Kalau tidak ikut tes substansi kan pasti nggak lolos ya. Iya, Pak. Nah, Kemarin jadi, itu Afifah nah, mencoba MSIB 6 atau mm, 5 gitu. Lolos. Habis uh, itu kampus mengajar juga lolos. Tapi Pak memilih kampus mengajar, MCIB-nya tertolak otomatis, Pak. iya, jadi nanti teman-teman kalau sudah lolos dua-duanya perlu harus memilih karena tidak bisa ikut kedua program itu ya. Seperti itu. Nah, ini tadi ada pertanyaan juga, mungkin ini saya bantu jawab di bagian bawah. Apakah pertanyaan dari Kak dari Ibu Tuti Hidayah, Kak Tuti Hidayah, apakah selama ikut kampus mengajar masih bisa mengikuti perkuliahan, Kak Afifah? Pengalaman Kak Afifah gimana, Kak? Atau memang Kak Afifah tidak mengikuti perkuliahan? Izin menjawab, Pak. Ah, Izin menjawab, Pak. boleh, boleh. Saya kebetulan itu kan pendaftarannya di semester 5. Heeh. Saat sudah selesai ujian dan sudah keluar nilai, saya meminta izin kepada Kaprodi dan Dekan, Ibu Ucu Rahayu kalau tidak salah, sama Pak Alvin Hermawan Saputra, meminta surat rekomendasi yang otomatis kan dari manual, beda sama KM5 dulu. Nama, NIM, Prodi, semester, IP dari fakultas mana. Lalu dialihkan sama Ibu Ucu Rahayu untuk mengecek Ibu Ulia sama Bu Libit. Nah, itulah saya diberikan izin rekomendasi dari kampus. Dan pada saat itu juga saya mengikuti tahap tesnya kan Pak. Hmm. Setelah saya lolos, saya di situ masuk grup dari undangan dari Bu Ulia sama Pak Ramadan kalau tidak salah. Di situ dijelaskan juga mata kuliah mana yang tidak bisa dikonversi, di situlah saya menjalankan kuliah. Kebetulan pada saat semester 6 ini mata kuliah PKM. Saya melaksanakan kuliah itu, Pak. Masih Tapi bisa ya tapi Kak ya? masih, Pak. Tapi PKM ini kan saya dibuat web sama orang UT Pusat. Hmm. Nah, otomatis saya minta izin ke Kepala Direktur UT Medan untuk dibuat full daring semua Oke, mata kuliah saya. oke. Makasih Kak. Berarti nanti teman-teman yang memang ada kelebihan SKS atau ada mata kuliah yang tidak bisa dikonversi tetap masih bisa mengikuti perkuliahan. Tapi jangan lupa berkoordinasi dengan sekolahnya ya maupun dengan direktur dengan UT di daerahnya. Nah, kalau ini ada yang bertanya nih, kira-kira kalau mau ikut MSIB semester depan bisa atau tidak? Mungkin ini saya bantu jawab. Untuk selama masih semester 5 dan 6 saat proses pelaksanaan, atau semester 4 dan 5 saat proses pendaftaran, masih bisa, Kak. Jadi memang kebijakan dari UT membatasi hanya untuk mahasiswa semester 5 dan 6 saja yang dapat mengikuti kegiatan MBKM flagship ini. Mungkin sedikit dijelaskan ya, Mas Danang ya. Nah, semester 5 dan 6 yang dimaksud ini adalah 5 dan 6 saat Saat programnya berjalan. eh, Jadi saat mendaftar itu semester 4 dan 5 berarti ya Mas Danang ya. Benar, jadi saat mendaftar ini berarti kakak-kakak yang lolos rekomendasi ini sedang masuki semester 4 dan 5. Jadi untuk kakaknya teman-teman yang sudah semester 5, jadi mohon maaf ini kesempatan terakhir untuk mengikuti MBKM. Seperti itu. Nah, memang harus ngobrol sama Kaprodi ya. Jangan nggak ngobrol, takutnya nanti Kaprodinya kecarian. Nanti biar Kaprodi yang membantu mengkoordinasikan dengan dosen-dosen lain bahwa teman-teman ini mengikuti kegiatan MBKM. Sehingga ketika memang nanti sudah lolos kegiatan MBK, ketika sudah lolos proses seleksi, teman-teman berhak untuk tidak mengikuti perkuliahan bahkan sampai UAS kecuali untuk mata kuliah yang tidak bisa dikonversi seperti PKM tadi Kak Viva sampaikan. Untuk FKIP ya, namun kalau memang semuanya bisa dikonversi, teman-teman diizinkan
selama maksimal 20 SKS itu untuk tidak mengikuti perkuliahan dan tidak mengikuti UAS. Nah, tapi ini menjadi catatan mungkin buat Kak Afifa juga ya karena masih proses. Nanti nilainya dari mana, Pak? Nilainya adalah dari hasil laporan, dari hasil guru pamong, dari hasil dosen DPL. Nanti dari situ akan dikonversi menjadi nilai teman-teman. Seperti itu ya. Oke, baik saya lanjutkan ya Mas Danang dan Kak Afifah. Dari Zahra Nabila tadi mungkin yang bisa saya bantu jawab akan saya bantu jawab. Apakah harus memakai komputer Kak? Diusahakan iya untuk Kak Zahra ya supaya nanti biasanya kalau pakai handphone sering ada hal apa seperti tidak muncul gambarnya, tidak muncul apa. Nah, untuk antisipasi mungkin bisa menggunakan komputer saja. Kemudian dari Anissa Larasati, Kak Anissa Larasati bertanya untuk penempatan mengajar sesuai domisili atau nanti ditentukan dari pihak kampus mengajar. Tadi juga sudah dijawab ya Kak Afifah ya. Untuk ini mungkin bisa dibantu jawab lagi ya Kak Afifah ya. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa disimak untuk penempatannya ini gimana sih nanti penempatannya mungkin bisa sedikit lagi tadi diulang dijelaskan supaya nanti teman-teman nggak kaget loh kok saya di sini seperti itu bisa dibantu ya Kak Afifah ya jadi Izin, domisilinya gimana Kak Afifah izin menjawab, Bu. Untuk ya silakan. domisili itu kita kan mengisi data kita seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, dan sebagainya. Lalu nanti ada titik koordinatnya. Kebetulan itu saya mengisinya pakai HP, Bu. Titik koordinatnya nampak. Disitulah nanti orang pusat yang menentukan sekolah kita, Bu. Kebetulan Oke. ada teman Afifah juga yang di luar dari kabupaten dibuat jauh, Bu. Jadi dia tidak bisa pengajuan sendiri pergantian lokasinya. Jika ingin pengajuan sendiri dia harus satu tim. Itu pun resikonya bisa lebih jauh dari sebelumnya sekolahnya. Iya, iya, iya. Gitu. Berarti kalau untuk pengisiannya tadi diharapkan menggunakan handphone juga nggak apa-apa ya Kak Afifah ya supaya titik koordinat kita bisa lebih pasti mungkin ya dan lebih mudah dalam kita memilih titik koordinat seperti itu ya Kak Afifah ya. Iya, Bu, titik koordinat ini dia seperti bisa masukkan dari Maps. Kebetulan kemarin itu Afifah nggak dari Maps langsung, Bu. Langsung mencari misalnya 7 derajat, 11 derajat, dan sebagainya. Oke. Berarti bisa salah satu tips juga ya kita mencari dulu titik koordinat kita ini di mana supaya nanti ya kalau rezeki kita dapat penempatan yang tidak terlalu jauh seperti itu ya Bu ya. Seperti itu ya Kak Afifah ya. Iya, Bu. Oke, ada dari Tarsiatul Mukaromah. Izin bertanya untuk di KM8 ini kan surat rekomendasinya langsung dari webnya kan. Pas tes apakah harus menunjukkan soft file-nya atau bagaimana ya Kak? Seperti itu. Menurut pengalaman Afifah setelah mendapatkan rekomendasi dari kampus, kan Afifah menguploadnya di website, Bu. Websitenya MBKBM ataupun Kamus Mengajar, Kemendikbud. Di situ saya tidak memakai software lagi, Bu, karena di situ saya mendapatkan notif lolos untuk tes selanjutnya, saya langsung melaksanakan ujian aja, Bu. Oke, berarti tidak perlu Tapi kalau menunjukkan soft file-nya lagi begitu ya? iya, Bu, tapi kalau udah dibilang udah lolos pembekalan dan penugasan, kita hanya meminta surat dari Dinas Pendidikan, Bu, Oke, sebagai berarti pelaporan diri. Baru kita kasih ke sekolahnya. berarti poin penting juga ya Mas Danang dan Kak Afifah ya bahwa meminta surat dari dinas itu nanti sebagai pelaporan diri untuk kita tunjukkan di sekolah tujuan kita itu juga penting. Jadi teman-teman nanti ini sebagai catatan juga nanti eh, teman-teman harus meminta untuk surat dari dinas itu ya Kak Afifah ya. Ya, Bu, untuk ke Dinas Pendidikan ada banyak surat juga, Bu, yang harus dilampirkan ke dinas. Kalau tidak salah itu kemarin Afifah mengasih surat dari UT seluruhnya kan, Bu, yang 112 mahasiswa yang lolos kampus mengajar. Baru surat dari pusat itu seperti dari LDTT, BMBP-nya, baru untuk PT juga. Baru surat rekomendasi teman-teman lainnya, sama surat dari DPL juga, Bu. Di situ kami menemui sekretaris dan kebetulan di situ kepala dinasnya tidak ada, Bu. Oh Itulah iya iya. laporan. Baru nanti dikabari sama sekretarisnya pada tanggal berapa kami baru bisa mengambil surat tersebut. Oke, berarti mungkin berbeda di setiap daerah-daerah ya Kak Afifah ya, tapi kemarin pas Kak Afifah kebetulan karena yang berkepentingan tidak ada, jadi surat tersebut ditinggal dan nanti akan dikabari dari sekretariatnya seperti itu ya Kak ya.
Iya, Bu. Oke. Setelah ke dinas, kita laporan diri ke kepala sekolah, baru ke dinas dulu, baru ke wilayah dinas pendidikan atau disebut korwil, baru ke sekolah, baru ke Oke. sekolahnya. Oke. Terus kemudian ada pertanyaan dari Kak Siti Suhaida, kegiatan saat penempatan di SD apa sama saja seperti guru-guru lain? Sepertinya tadi juga sudah terjawab, ya sudah dijelaskan. Atau mungkin adakah contoh-contoh kegiatannya ya Mas Danangnya, apakah ada atau memang kita belum ada rangkumannya ya sepertinya ya untuk contoh-contoh kegiatan yang dilakukan teman-teman Iya. mahasiswa kita. Mungkin nanti kita bisa bantu ini ya, Mas Danangnya kita bisa bantu tampilkan untuk apa sih yang apa saja sih yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa yang sudah lolos ini selama melakukan asistensi mengajar supaya mereka menjadi gambaran buat teman-teman yang lain, atau nanti bisa juga Afifa ada ini ya, ada nanti ada apa? Ada IG-nya atau mungkin ada media sosialnya yang bisa mungkin teman-teman nanti yang lain bisa menghubungi lagi kalau misalnya ada yang kurang jelas nanti bisa melalui Instagram Kak Afifah mungkin ya. Ada ya Kak ya? WA ada, Bu. Oh ya WA WhatsApp. ada, nanti bisa dicantumkan. Oke. Tadi penempatan sudah dijawab oleh Kak Afifah juga. Kemudian dari Kak Dita, izin ini soalnya banyak ini takutnya nanti kita tidak ini jadi langsung saja nggak apa-apa ya Mas Danang dan Kak Afifah ya. Nggak apa-apa, silakan. Izin bertanya, mungkin pertanyaannya agak serupa untuk KM7 ini, apakah kita sudah tidak perlu upload surat rekomendasi lagi karena sepertinya di web sudah otomatis. Nah, kemungkinannya juga sudah tidak perlu. Tes substansinya harus banget di laptop atau komputer ya, Kak. Nah, tadi sebenarnya ini kan kita tidak bisa benar-benar tahu ya harus di laptop atau komputer, tapi disarankan kalau bisa memang di komputer atau laptop karena biasanya untuk tes-tes seperti itu memang disarankan untuk lebih baik menggunakan komputer, laptop atau PC. Kemudian dari Hikmah Fitriah, nanti tesnya ada tes simulasinya dulu, baru mengikuti tes yang sebenarnya atau bagaimana Kak untuk tesnya? Silakan Kak Afifah. Izin menjawab, Bu. Untuk tes simulasi sama tes ujiannya berbeda, Bu. Tes simulasi Oke. berarti pengujian tes komputer kita apakah menyala atau tidak mic ataupun kameranya. Baru Oke. kita ujiannya di lingkungan berisik atau tidak. Sejenis itu aja, Bu. Itu kalau tidak salah ada 30 pertanyaan. Tapi kalau untuk ujian sesungguhnya, dia itu ya tes 2 yang Pipa bilang tadi, Bu. Tes kebinekaan, literasi dan numerasi dengan waktu yang tertentu. Baik, untuk selanjutnya di sini ada cara lihat rekomendasinya gimana Kak? Karena kalau KM8 ini otomatis dari webnya seperti itu. Terus maksudnya gimana nih? Cara lihat surat rekomendasinya? Mungkin bisa dibantu Mas Danang ya untuk surat rekomendasinya bisa dilihat di mana karena di KM8 ini Kalau seperti otomatis setahu dari saya, webnya. jadi dari ada beberapa rekan-rekan itu, dia ada notifikasi dari email ya, teman-teman Oke, ya. Jadi berarti surat masuk ke email ya. dari email tuh nanti ada notifikasi untuk mendapatkan rekomendasi atau ditolak. Nah, tapi juga bisa rekan-rekan lihat juga dalam akun MBKM teman-teman semua di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id ya. Nanti itu bisa dicek apakah teman-teman direkomendasikan atau tidak, nah atau bisa dicek di emailnya. Oke. Ini Mm-mm. kayaknya sama dari Kak Muhammad As'ad juga pertanyaannya seperti itu. Apakah langsung otomatis? Nah, itu bisa dicek langsung. Kemudian sekolahnya pilih sendiri atau gimana? Tadi sudah terjawab. Sekolahnya tidak pilih sendiri, tapi nanti sudah ada penempatannya. Kemudian, kalau sudah penempatan kita mendapatkan materi untuk mengajarnya dari mana, Kak? Nah, sebenarnya tadi sudah dijawab juga oleh Kak Afifah, saya bantu saja. Jadi kita sebenarnya di sana mungkin ada teman-teman yang mungkin telat masuk tadi juga atau mungkin baru bergabung. Nah, kegiatannya justru ini nanti kalau saya salah mohon dikoreksi dan ditambahkan baik Mas Jenang ataupun Kak Afifah, kegiatan asistensi mengajar ini bukan kita di sana menggantikan guru mengajar ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih salah bahwa nanti materinya dapat dari mana. Nah, ada proyek-proyek tertentu yang harus kita lakukan dan ada laporan-laporan yang wajib kita lakukan karena selain untuk kita bisa mendapatkan, jadi gini ya teman-teman ya, konversi itu benar bisa didapatkan apabila teman-teman benar-benar menyelesaikan semua rangkaian dari
kampus mengajar ini dengan benar dan sesuai ketentuan, termasuk laporannya, termasuk proyeknya harus berjalan dengan baik juga. Jadi jangan teman-teman berpikir bahwa saya sudah ikut MBKM, sudah dikonversi, ya sudah seperti itu aja. Tidak, kalau laporannya tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat juga kemungkinan konversinya tidak akan bisa mendapatkan nilai yang baik seperti itu. Jadi ini nanti materinya mendapatkan dari mana? Mungkin ketika nanti teman-teman itu tugasnya adalah seperti Kak Afifah tadi, ada kalanya harus menggantikan guru mengajar karena guru berhalangan. Nah, materinya tentunya materi dari guru tersebut. Tapi untuk proyeknya tentunya berbeda karena justru di dalam kegiatan kampus mengajar ini salah satu yang ditekankan adalah proyeknya itu ya. Mungkin bisa dibantu Mas Ya. Danang untuk kejelasannya. Jadi tadi yang sebagaimana sudah di-sharing oleh Kak Viva, intinya sebenarnya yang perlu dilakukan adalah kegiatan proyeknya tadi. Ada terkait, kalau tidak salah ada proyek literasi, numerasi, adaptasi teknologi, lalu ada yang proyek-proyek terkait lingkungan ya Kak Viva ya. Nanti yang sudah sepakati antara tim. Setahu saya tidak mungkin sendiri ya untuk kampus mengajar ya, pasti berkelompok, ada grup. Nah, grupnya itu nanti akan membuat suatu namanya rancangan aksi kolaborasi. Rancangan aksi kolaborasi ini nanti yang harus dikerjakan oleh teman-teman semua ketika dalam proses pembelajaran di kampus mengajar ini. Nah, nanti dari situ dibuatlah beberapa laporan-laporan yang akan dinilai oleh dosen pembimbing, ada guru pamong, bahkan nanti perlu diketahui oleh dinas kegiatannya apa saja, nanti ada proses penilaiannya. Nanti dari laporan yang dinilai tersebut itu yang akan nanti kami konversi ke dalam nilai mata kuliah teman-teman semua. Seperti itu. Lalu mungkin sedikit saya begitu Mbak Ulia. Iya. Jadi apa ya, takutnya itu memang di sini adalah takutnya teman-teman itu nanti kaget gitu loh, baik Mas Dana maupun Kak Afifah, takutnya teman-teman mengira bahwa nanti di sana itu sama seperti ketika teman-teman itu mengajar di kelas teman-teman. Nah, sepertinya ini perlu ditekankan juga bahwa ada proyeknya tersendiri, jadi asistensinya mengajarnya itu justru ketika memang kita diminta untuk menggantikan guru, mungkin seperti itu. Tapi untuk kegiatan utamanya itu adalah tadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Danang. Ada proyek-proyek tertentu yang harus dikerjakan dan juga seperti yang Kak Afifah bilang ada beberapa laporan yang harus diselesaikan dalam waktu-waktu tertentu selain untuk memenuhi kewajiban juga salah satu cara mungkin salah satu yang jadi pertimbangan untuk pencairan dana Biaya tadi hidup. ya, Bantuan biaya biaya hidup. hidup. Oke, seperti itu. Lanjut di sini ada dari Kanovieka, izin Kak untuk daftarnya melalui platform, boleh share linknya Kak. Nah Mas Dana mungkin bisa dibantu untuk pendaftarannya ini. Kalau untuk KM sebenarnya udah tutup ya Mas Danang ya kalau yang Kalau batch kakak ini. sudah untuk ini pendaftaran untuk platformnya atau untuk yang ujiannya ya? Nah, iya nih Kalau maksudnya platform apa ujian? platformnya ujian nanti itu akan diemailkan ke kakak-kakak atau nanti dicek di tempat kakak Akun. mendaftar yang di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id ya, yang di akun kakak yang telah buat semuanya nanti bisa dicek di sana. Sedangkan untuk ya platformnya juga sama sih yang kampusmerdeka.kemdikbud.go.id tempat akun rekan-rekan semua mendaftar. Oke, jadi teman-teman untuk sangat disarankan bahwa email yang digunakan teman-teman itu adalah email yang terpasang di handphone supaya teman-teman itu kalau mendapatkan email bisa langsung dicek karena semuanya sepertinya by email atau pemberitahuan-pemberitahuannya by akunnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan email yang jarang dipakai, nah nantinya teman-teman bisa juga ketinggalan informasi. Kalau misalnya teman-teman harus tesnya kapan atau teman-teman sudah lolos, nah jadi usahakan menggunakan email yang memang teman-teman sering pakai dan ketika sudah mendaftar rajin-rajin cek email juga tidak apa-apa karena takutnya ada informasi-informasi yang tertinggal seperti itu. Kemudian dari Kak Muhammad Asyad, cek di web kampus mengajar ya Kak untuk daftarnya. Iya ya Mas Danang, iya ya, betul ya? Iya, Kampus Untuk Merdeka. pendaftarnya. Nanti Oh masuk iya. akun kampus mengajar ini.
Betul. Tapi untuk batch ini sudah tutup ya kalau untuk Sudah kampus tutup, mengajar. yang masih terbuka itu adalah untuk MSIB. Iya, masih ada MSIB. Kalau misalnya mau mencoba untuk MSIB juga jika memenuhi syarat, tidak sempat kemarin mendaftar yang kampus mengajar, tidak apa-apa. Oke, dari Kak Intan Astrid, izin bertanya Kak, apakah ada peluang lolos untuk mahasiswa yang tidak memiliki pengalaman kerja dan tidak memiliki pengalaman organisasi? Nah, salah satu beberapa hal yang disyaratkan itu memang bukan harus mempunyai pengalaman kerja dan memiliki pengalaman organisasi. Jadi kalau dari saya sendiri nanti bisa ditambahkan dari Kak Afifah maupun Mas Danang ya. Kalau menurut saya selama memenuhi dan selama masih terbuka, silahkan mendaftar. Seperti tadi bisa dibaca juga nanti ketentuannya apa. Untuk pengalaman organisasi justru dengan kakak lolos nantinya di kampus mengajar ini, meskipun bukan suatu organisasi, tapi nanti kakak akan bekerja sama dengan teman-teman yang lain, teman-teman dari kampus lain. Nah, nanti di situ kakak akan mempunyai pengalaman-pengalaman berharga yang lainnya, yang juga salah satu keuntungan dari mengikuti program MBKM Kampus Mengajar ini. Mungkin bisa ditambahkan Mas Danang supaya nggak ragu gitu. Mungkin ada Hmm. teman-teman yang juga mau daftar, aduh Hmm. saya pengalaman kerjanya baru, terus organisasi nggak ada, saya nanti gimana ya? Mungkin bisa dibantu Jadi tambahkan ya Mas Danang. mungkin memang alangkah lebih baik kalau memang sudah ada prestasi yang seperti tadi Kak Viva sampaikan ya. Namun untuk yang dosen FKIP, mohon tidak mencantumkan identitas guru. Apakah menjadi guru terbaik kah atau SK mengajarnya, karena itu pengalaman dari Kak Viva malah jadi tidak lolos di kampus mengajar angkatan sebelumnya. Nah, jadi memang tidak harus punya pengalaman kerja, tidak harus punya pengalaman mengajar, namun sebisa mungkin sudah ada prestasi karena akan menjadi pertimbangan juga. Akan menjadi nilai plus rekan-rekan semua untuk lebih berpotensi dapat dipilih menjadi peserta kampus mengajar. Seperti itu Mbak Ulia. Atau mungkin ada tambahan dari Kak Afifah? Kalau untuk dari tambahan saya, ini bilang tadi pertanyaan mahasiswa tersebut, kalau Hmm. tidak ada sertifikat organisasi ataupun lainnya, tidak usah takut Kak, coba aja gitu. Karena kebetulan juga dari tim saya itu ada juga yang tidak mempunyai SK mengajar, tidak ada organisasi, dia ikut kampus mengajar, alhamdulillah dia lolos. Karena Hmm. kita di situ kita utamakan itu fokus dan teliti pada saat pendaftaran administrasi. Jika kita dinyatakan lolos, kita fokus pada satu ujian tes kemendikaan itu Kak. Hmm. Karena di situlah peluang kita. Jadi teman-teman tidak Usahakan perlu. kita fokus dan teliti dari pembahasan ujian tersebut. Jangan Hmm. kita asal menjawab, karena di situ kadang keguguran kita. Karena Oke. kemarin itu kalau tidak salah yang mencoba itu ada 5.000 mahasiswa Pak, 5.000. seluruh Indonesia. Masya Yang Allah. lolos hanya 1.180. Jadi sekitar 1:5 ya Kak ya. Iya Pak. Jadi Kebetulan putih 112 kalau tidak 12. salah Mas. Iya, 112 benar. Jadi benar teman-teman teman-teman tidak itu. perlu khawatir, tidak perlu takut kalau memang belum ada prestasi. Bisa jadi ini menjadi prestasi awal teman rekan-rekan Betul. semua ya. Yang Justru penting teliti tadi teliti ketika dalam ujian. mengerjakan berarti ya. Oke, Benar. ke poin pentingnya. Baik, saya lanjutkan ke Kak Iin. Tadi konversi ini mungkin maksudnya di rekognisi 20 SKS. Nah, itu tadi sudah Ya, dijelaskan. Tidak langsung dapat 20 SKS, tergantung nanti mata kuliah yang bisa dikonversi itu sebanyak berapa, seperti itu ya Mas Danang ya. benar. Betul. Kemudian ini dari Kak Muhammad Ramadandi. Bapak Ibu, saya mahasiswa administrasi bisnis FAISIP terkait konversi SKS. Akankah kemungkinan tetap bisa dikonversi? Tetapi untuk rekomendasi saya sudah diizinkan oleh PT di akun Kampus Merdeka. Seperti itu. Tetap. Oke, Mm, tetap akan mendapatkan berarti ya. Yang penting sesuai dengan mata kuliah yang ada pada semester itu sesuai dengan ketentuan yang bisa untuk dikonversikan. Nah, benar. kemudian dari Kak Novi Eka, mulai dari semester berapa agar bisa ikut kampus mengajar? Jadi untuk ikut kampus mengajar itu saat pendaftaran semester 4 atau 5. Karena nanti saat pelaksanaan ada di semester 5 atau 6. Jadi kalau sekarang kakak, karena batch ini sudah tutup ya, untuk batch depan, kalau kakak masih termasuk dalam semester 4 atau 5 dan non RPL ya, mungkin itu bisa ditegaskan juga ya Mas Danang ya, bahwa Hmm.
mahasiswa non-RPL yang ada di semester 4 atau 5 masih bisa untuk mengikuti kegiatan kampus mengajar. Jadi seperti asistensi betul, izin bertanya apakah harus mengirim surat rekomendasi karena katanya sekarang sudah otomatis, tadi sudah terjawab juga. Mulai semester 4 betul, kemudian ini sama tadi Pak Muhammad Ramdhani. Kemudian masih sama dengan hal tentang penempatannya, apakah masih berlaku di periode 8 untuk penempatan di luar domisili. Nah, ini sebenarnya ini kan ketentuannya nanti dari Kemdikbud ya, teman-teman semua. Jadi semoga masih semoga diberikan domisili-domisili yang tidak terlalu jauh dari domisili teman-teman semuanya. Kita hanya bisa berharap karena ini sepenuhnya ketentuan dari Kemdikbud ya Mas Danang ya, karena kita Yap. sendiri kan tidak bisa ikut campur dalam penempatannya. Kemudian dari Kak Muhammad Asyaka, untuk UT itu kalau ikut program kampus mengajar akan dikenakan semester pendek ya. Nah, mungkin Mas Danang bisa bantu jawab kalau untuk yang ini. Tidak, Kak. Tidak kena semester pendek, hanya saja kita menjadi kayak mahasiswa pada umumnya. Jadi kalau di UT itu kan memang secara umum pembelajarannya tutorial online ataupun tatap mukanya kurang lebih kan hanya 2 bulan ya Kak ya. Akan tetapi kalau Kakak ikut kampus mengajar tidak kena semester pendek, berarti tapi pembelajarannya itu sama seperti mahasiswa pada umumnya yaitu 16 minggu atau 4 bulan. Jadi tetap saja seperti semester berjalan saja Kak, nggak kena semester pendek. Oke. Nah, lanjut dari Kak, ini masih 25 midshot ini antusiasmenya banyak juga dari teman-teman yang mungkin ini juga mempersiapkan diri kalau teman-teman nantinya akan mengikuti program ini. Kak, selama mengikuti kegiatan kampus mengajar, apakah masih bisa mengikuti perkuliahan? Nah, mungkin bisa ditegaskan sekali Hmm. lagi dari segi Mas Danang dulu, apakah masih bisa mengikuti kegiatan Ya, perkuliahan atau tidak? tadi sebenarnya sudah sempat saya Mm-mm. jelaskan juga ya Mbak Ulia ya. Jadi Mm-mm. untuk mata kuliah yang tidak bisa dikonversi tetap bisa mengikuti perkuliahan, tapi untuk mata kuliah yang bisa dikonversi, teman-teman tidak perlu mengikuti kuliah, bahkan tidak perlu mengikuti UAS, tapi mohon diselesaikan kegiatan kampus mengajarnya sampai laporan akhir, karena itu yang akan menjadi patokan kami untuk melakukan konversi nilai. Betul, tentunya mungkin saya ingatkan juga pada teman-teman bagaimana cara teman-teman menjaga sikap karena juga ada penilaian dari guru pendamping juga di Ya. guru lapangan juga. Nah, itu tentunya nantinya pasti akan menjadi pertimbangan juga kalau misalnya teman-teman Hmm. bersikap kurang baik. Nah, tentunya nilai yang diberikan guru kurang baik nanti mungkin juga bisa jadi pengaruh dalam konversi nilainya, bisa jadi konversi nilainya kurang maksimal. Nah, ini tadi sekaligus menjawab dari Kak Lailatul Adani untuk mata kuliah yang dikonversi tidak perlu ikut UAS. Kemudian dari Kak Asya Aura. Kak, saya kan SIPAS dan pastinya berbentuk paket semester. Bagaimana yaitu konversinya? Nah, mungkin ini bisa dibantu menjawab ya Mas Danang untuk Ya, yang dari Kak Asya. kalau SIPAS langsung Kak konversinya. Jadi seluruh mata kuliah yang Kakak daftarkan yang SIPAS itu langsung kami konversi selama tidak lebih dari 20 SKS. Jadi maksimal yang hanya bisa kami konversi sesuai dengan ketentuan Kemendikbudristek itu hanya 20 SKS. Dan minimal yang sebenarnya kalau minimalnya nggak ada, tapi yang diakui itu 10 SKS minimalnya. Seperti itu Kak. Jadi untuk yang SIPAS malah tidak perlu ragu karena pasti terkonversi insya Allah semuanya. Kecuali tadi untuk mahasiswa FKIP ya, ada mata kuliah PKM yang harus tetap diikuti perkuliahannya. Oke. Dari Kak Wahyudin, kalau MSIB-nya di semester depan bisa nggak? Nah, Seperti itu. kalau untuk MSIB itu masih tetap bisa mengikuti selama, mungkin tadi saya coba garis bawahi dan saya jelaskan kembali, kakak ketika mendaftar atau rekan-rekan ketika mendaftar itu saat ini semester 4 dan semester 5. Sebelum semester 4 tidak boleh mendaftar, setelah semester 5 tidak bisa diloloskan. Seperti itu ya Kak ya, rekan-rekan semua. Jadi pada saat mendaftar hanya boleh semester 4 dan semester 5. Jadi kalau sudah lebih dari semester 5 mau mendaftar, sebaiknya jangan karena kasusnya sudah banyak yang ditolak. Seperti itu. Oke.
Terus tadi sebenarnya ini juga sudah terjawab, tes kebinaraan harus pakai laptop or komputer ya Kak. Cari aman saja sih kalau menurut saya ya teman-teman ya. Cari amannya pakai komputer atau laptop saja. Takutnya misalnya kemarin bisa pakai handphone tapi tiba-tiba nggak bisa pakai handphone, takutnya nanti malah jadi ini juga buat teman-teman. Kemudian dari Kak Muhammad Ramadandi, kalau FISIP harus benar-benar dibicarakan dengan Kaprodi ya Kak terkait konversi SKS. Sebenarnya tidak hanya FISIP ya Kak ya, tapi Semua lebih baik fakultas, memang iya semuanya memang semua lebih baik prodi. betul. Nggak apa-apa Kak, dikomunikasikan saja. Tentunya saya sih sangat yakin pasti dari pihak prodi pun pasti nanti akan membantu kok Kak, akan memberikan informasi yang Kakak butuhkan. Kemudian dari Kak Muhammad Asad, Kak untuk UT akan di semester, oh tadi sudah Terbit juga. terjawab. Berkaitan dengan surat rekomendasi, begini Kak, kan untuk KM8 sekarang ini surat rekomendasi dimintakan langsung dari web kampus Merdekanya dan di web itu juga langsung diinfokan. Jadi kita tidak minta. Nah, apakah surat kita juga perlu meminta rekomendasi secara fisiknya? Tidak, tidak perlu meminta rekomendasi secara fisiknya. Kalau sudah dapat email tentang surat rekomendasi, apakah kita sudah berarti lolos buat pendaftaran, jadi tinggal tunggu tes saja, seperti itu? Mungkin bisa dibantu dijawab. Kalau dari segi administrasi ya Kak, jadi nanti tinggal nunggu tes saja. Semoga administrasinya Kakak nggak ada yang bolong ya. Seperti itu. Mungkin kalau dari pengalaman Kak Afifa bagaimana Kak? Mungkin bisa menambahkan? Untuk perbandingan KM5 KM6, KM5 saya tidak lolos di bagian arbitrasi Pak. Arbitrasi saya itu yang salahnya di dokumen tambahan tadi Pak. Saya menambahkan SK mengajar sama lainnya yang berkaitan dengan guru. Itulah Nah, ketahuannya sama orang berarti pihak kalau seandainya Kemendikbud. sudah dapat surat rekomendasi, berarti benar tinggal hanya nunggu tes saja ya Kak ya, karena kan sudah mengunggah dokumen-dokumen lainnya ya. Iya Pak, tinggal Oke. menunggu ujiannya. Jadi Itulah teman, nanti ketahuan Pak, lolos atau tidak. Jika dinyatakan lolos, dia nanti ada berwarna hijau. berarti Baru sekarang nanti teman, dapat nama surname, Mm-mm. ujian tes kebinekaan, baru dapat tanda hijau juga untuk Oke. mengikuti pembekalan dan lain sebagainya. Oke, berarti buat semua teman-teman yang sudah dapat rekomendasi, tinggal banyak berdoa, semoga nggak ada yang menghalangi untuk ikut tes. Nanti sampai ikut tes juga banyak berdoa, semoga nggak susah-susah soalnya. Oke, silakan Betul, Mbak. betul. Oke. Terus izin bertanya, Kak, konfirmasinya itu disampaikan duluan kepada Direktur UT sebelum atau sesudah ujian ya? Mungkin maksudnya pas sudah dibilang lolos secara tadi surat rekomendasi atau setelah ujian dan dinyatakan lolos. Nah, mungkin yang betul Nan- harus seperti apa? Nah, nanti kakak semua, nanti kami akan menunggu sampai selesai lolos semuanya ya, sampai sudah terdaftar menjadi peserta, itu nanti akan kami sampaikan kepada perwakilan UT daerah semuanya, juga kepada Kaprodi, bahwa mahasiswa yang tercantum ini sudah lolos seleksi peserta Kampus Merdeka dan akan melanjutkan. Jadi nanti ada surat kesediaan dulu ya, kalau nggak salah ya Kak Afifa ya, semacam Iya surat Pak, itu menerima atau menolak tawaran. Itulah nanti benar. ketahuan siapa yang mengikut. Jadi nanti kalau memang semua kakak di sini menerima tawaran sebagai peserta kampus mengajar, jadi akan kami sampaikan kepada UT daerah. Nanti juga kakak rekan-rekan semua juga bisa menyampaikan juga ke UT daerahnya masing-masing. Tuh, nanti insya Allah nanti pada memahami sih. Kalau seandainya peserta MBKM itu ya sudah pada ngerti juga. Oh, berarti nanti dia nggak ikut perkuliahan lah. Seperti itu. Iya, nanti sudah otomatis kok. Pasti dari kita juga memberitahukan karena ini kan terkait konversi mata kuliah teman-teman juga seperti itu. Oke. Ini terima kasih ini kepada Kak Radinal ya. Izin jawab rekan-rekan yang bertanya masalah penempatan dan tata teknisnya juga semua dijelaskan detail di laman MBKM berupa file PDF yang bisa di-download. Nah, semoga membantu. Jadi teman-teman bisa mendownload di laman MBKM itu nanti di situ sudah ada bagaimana penempatannya juga sudah ada. Terima kasih ya Kak Radinal. Kak untuk berkomunikasi dengan Kaprodi itu ke pusat atau boleh ke UPBJJ saja. Nah, Ya. atau boleh lewat email mungkin ya Mas Danang ya karena ya sebenarnya Ya. bisa seperti itu. Bisa ditambahkan Mas Danang bagaimana cara berkomunikasi dengan Kaprodi? Sepertinya karena Nah, memang ada mungkin beberapa mahasiswa yang belum pernah berkomunikasi dengan Kaprodinya, tapi semoga tidak yang tidak mengetahui Kaprodinya siapa ya.
Jadi teman-teman bisa melalui email juga atau bisa melalui UT daerah atau PBJJ silakan. Mana yang lebih memudahkan. Tapi saran saya mungkin beberapa cara yang cukup efektif yaitu mencoba mencari WA untuk bagian kemahasiswaan. Itu akan lebih tepat sasaran ketika teman-teman ingin menanyakan terkait kemahasiswaan pembelajaran atau apa itu mungkin lebih mudah ya. Untuk beberapa WA kemahasiswaan yang sudah ada yang saya tahu itu FKIP dan FEB. Untuk FST dan FHISIP saya masih belum menemukannya. Mungkin nanti bisa melalui email dahulu saja untuk sementara ini. Oke, bisa melalui email atau mungkin kalau ada Instagramnya bisa Benar, disampaikan keluh kesahnya, DM. Kak. Nah, Mm-mm. DM Instagram. Melalui DM nanti biasanya akan diarahkan atau diberikan nomor yang bisa dihubungi untuk terkait membantu memberikan informasi terkait ini konversi dan segala macamnya. Hmm. Oke, dari Kak Anissa Rasati izin bertanya Kak, jika mendapatkan dua rekomendasi untuk MSIB dan kampus mengajar, kita memilih salah satunya setelah kita dinyatakan lolos tes atau oh ya, itu mungkin bisa dibantu ya Mas Danang ya. Kalau dapat dua rekomendasi, jadi harus seperti apa? Kalau dapat dua rekomendasi, ikut aja Kak dua-duanya. Karena bisa jadi yang satu belum tentu lolos. Dan bisa jadi kalau dua-duanya lolos, bagaimana yang Kak Viva ya, Kak Viva pengalaman kemarin ya, nanti mungkin sharing juga. Itu nanti tinggal dipilih Kakak mau ikut yang mana. Gitu. Mungkin Kak Viva mau menambahkan Kak, pengalaman kemarin dua-duanya lolos. Kemarin itu Afifah lolos MSIB di bagian semalam itu MSIB-nya Afifah ngambil 3 lowongan Pak. Kalau tidak salah Gulu Herlining Jakarta sama platform apa gitu Pak di Jakarta juga. Karena di situ Oke. nggak ada Aceh, ada Jakarta aja. Baru lolos kampus mengajar di situlah Pipa bimbang mau yang mana yang Pipa pilih. Itu Pipa tanya sama Kak Prodi, Bu Uci juga, sama Pak Yasir, direktur terbaru kami, sama Bu Nisa Marina, dan lain-lainnya juga. Oke. Jadi jangan lupa tetap koordinasi ya, mungkin minta masukan, Iya minta Pak, pendapat dengan dosen, dengan Kaprodi, kira-kira sama mana yang Pojar dipilih juga. sama Pokjar atau T daerahnya ya. Ya, Jadi betul. tetap dijalani saja dua-duanya sampai lolos dua-duanya, nanti baru memilih. Akan lebih mudah kalau sudah lolos dua-duanya, tinggal Ya. memilih. Galaunya tinggal galau memilih saja. Iya Daripada Oke, kalau nggak punya pilihan ya. wah betul. Oke, dari Katri Cahyawati, Kakak mau bertanya untuk di UT jika kita ikut mulai dari semester 4 dan langsung konversi SKS menjadi semester 7, selesai lulus dari kampus mengajar itu masuk ke kampus UT lagi, kita langsung ikut semester 7 atau bagaimana? Nah, Iya Kak, jadi mungkin saya langsung jawab aja ya Mbak Ulia ya. Jadi kalau kakak ikut dari semester 4, berarti kan nanti yang dikonversi semester 5. Dan kalau kakak ikut lagi semester 5, nanti konversi semester 6. Jadi nanti kakak hanya ikut pembelajaran di semester 7 saja. Dengan syarat tidak ada mata kuliah yang dilarang untuk dikonversi. Itu yang jadi note saya ya. Kebetulan Kak Afifa ini juga pengalaman karena Kak Afifa ada mata kuliah yang tidak bisa dikonversi, yaitu mata kuliah PKM. Jadi teman-teman harus menanyakan juga nih, ini ada mata kuliah yang nggak bisa dikonversi atau enggak. Setahu saya sampai saat ini baru hanya PKM dan PKP saja yang tidak dapat dikonversi, sisanya bisa dikonversi. Seperti itu. oke, dari Kak Panca Adi Saputra, saya nggak masuk email kalau surat rekomendasinya. Nah, mungkin bisa dicek dari tadi ya akunnya ya, Akunnya dari akunnya. Atau mungkin memang belum selesai diproses juga bisa Kak, nanti bisa dicek lagi. jadi. Betul. Kalau sudah mendapatkan email rekomendasi selanjutnya, bagaimana Kak? Tunggu saja proses berikutnya. Betul. Terima kasih Kak Makasih. Danisa membantu menjawab. Kak Radinal membantu menjawab lagi. Rekomendasinya nanti muncul di akun MBKM. Memang tidak dalam bentuk file, tapi berupa pemberitahuan bahwa sudah ada rekomendasi dari kampus. Nah, ini buat teman-teman. Ini Kak Radinal sesuai dengan pengalamannya. Jadi bentuknya memang bukan kayak kita dapat file surat, tapi sudah ada pemberitahuan. Nanti bisa dicek di bagian akun, cek bagian status rekomendasi ke program. Soalnya saya sendiri dapat 2 rekomendasi untuk KM dan MSIB sama nih. Kak Radinal semangat semoga lolos semuanya. Semangat, Jadi tinggal semoga bisa lolos. tinggal tinggal nanti bingung mau ikut yang mana kalau udah lolos semuanya. Iya. Baik, jadi Kak Muhammad Ramdandi masih bingung terkait konversi SKS harus berkoordinasi dengan UT Pusat atau UPBJJ untuk bisa dikonfirmasi konversi atau tidak. Lebih baik berkoordinasi langsung dengan bagian ini ya Akademik. kemahasiswaan ya, akademik dari ini. Oh tadi Kak,
coba aja dulu, coba dulu dari DM IG atau telepon Kak, karena kalau ke UT Pusat atau UPBJJ, misalnya UPBJJ belum tentu dia ada perwakilan dari dosen FISIP-nya. Ini kan kakak di FISIP ya, seperti itu. Kalau langsung ke UT Pusat juga, takutnya nanti penjelasan yang didapatkan juga tidak maksimal. Lebih enak sih memang melalui WA, atau kalau memang ada WA ke mahasiswa atau akademik ya gitu ya Mas Danang ya, Bener. bisa langsung WA ke sana, atau biasanya kan dicantumkan Kak nomor yang bisa dihubungi dari nomor yang bisa dihubungi dari eh, fakultas masing-masing, atau tadi melalui IG dulu. Melalui IG insya Allah kooperatif kok, dari Mm-mm. admin-admin IG juga kooperatif. Oke. Seperti itu. Kamu Fida, izin bertanya Kak, misalnya semua mata kuliah bisa dikonversi, apakah pada semester tersebut kita bebas pembayaran UKT? Nah, ini yang harus Nah, dijelaskan Mas Danang ya. ini Silakan Mas Danang. ada takutnya ada miskonsepsi ya. Jadi Ya, betul. salah satu syarat untuk ikut MBKM, kampus mengajar, MSIB, dan lain sebagainya adalah menjadi mahasiswa aktif. Nah, syarat menjadi mahasiswa aktif adalah rekan-rekan membayar untuk uang UKT-nya dan membayar mata kuliah SKS-nya. Jadi tetap harus membayar UKT ya Kak, karena itu sebagai kita kan Kakak juga harus tetap membayar mendaftarkan meregistrasikan mata kuliahnya. Jadi karena kalau meregistrasikan mata kuliah berarti Kakak rekan-rekan harus membayar UKT. Nah, itu nanti yang diregistrasikan itu yang akan kita konversi. Kalau kakak tidak meregistrasikan atau tidak menjadi mahasiswa aktif atau diregistrasikannya kurang, ya yang kita konversi itu yang hanya yang terregistrasi saja. Jadi syaratnya harus tetap menjadi mahasiswa aktif dan meregistrasikan mata kuliah. Seperti itu ya, Kak Mufida ya. Jadi tetap harus bayar Kak kalau sekarang. Betul, betul. Tapi ya, insya Allah tidak apa-apa, Kak. Nanti kan Hmm. konversinya juga sesuai selama Mm-mm. menyelesaikan dengan baik. Dan Oke, insya Allah semoga bisa terganti oleh bantuan biaya hidup ya Kak Viva ya. Semoga. oke. Dari Kak Farha ini bisa Kak Afifa bantu Ya. jawab ya, waktu pelaksanaan kampus mengajar itu ke sekolahnya setiap hari apa aja ya, Kak? Silakan Kak Afifa bantu dijawab. Izin menjawab Bu, untuk pelaksanaannya saya melakukan Senin sampai Sabtu Bu. Dari pagi Oke, sampai jam pulang sekolah anak sekolah sama guru Bu. oke. Jadi mengikuti istilahnya setiap hari saat masuk gitu ya Kak Afifa ya. Oke. Iya Kemudian Bu. dari Bu Siti Suhaida, manfaat ikutin KM sendiri, saya bantu jawab ya. Tentunya seperti tadi konversi, kemudian ada sebenarnya juga ada uang bantuan biaya hidup yang mungkin ya memang kita harus menyisihkan juga untuk, ya sebenarnya ini bisa juga ya tadi Mas Danang ya, bagaimana sih dari uang bantuan hidup itu kita kan biasanya ada beberapa bulan nih. Nah, bisa juga bantu menyisihkan untuk membantu pembayaran dari tadi uang UKT. semesternya, Hmm. UKT-nya itu insya Allah masih bisa. Kemudian juga selain itu, selain manfaat dari tadi mungkin juga sudah dijelaskan oleh Kak Afifah juga, tentunya kalau kita mengikuti KM pastinya dapat teman baru dari eh, kampus lain, kemudian dapat pengalaman baru dan juga koneksi ya teman-teman ya. Mungkin ini teman-teman mungkin mikirnya sampai saat ini adalah masih tentang bagaimana itu membantu kita dalam perkuliahan. Tapi di luar perkuliahan tentunya manfaat ini sangat-sangat banyak dan sangat-sangat bermanfaat. Seperti sekarang Kak Afifah hadir di sini karena apa? Karena Kak Afifah sudah berkontribusi dalam kegiatan MBKM. Nah, salah satu manfaatnya nih, Kak Afifah jadi salah satu narasumber kita untuk membagikan pengalamannya bagaimana mengikuti kegiatan KM gitu. Jadi Mm-mm. manfaatnya banyak, Kak. Jangan khawatir, jangan nggak ada manfaatnya. Tentunya ada dong, selain selain manfaat secara akademik, manfaat secara keterampilan lah, tentunya keterampilan Nah, dan juga kecakapan kita dalam berkomunikasi dengan orang lain mungkin tentunya. sedikit menambahkan kali ya Mbak Ulia ya. Boleh, Jadi, boleh, boleh. jadi selain manfaat secara akademik tadi selain SKS, ada bantuan biaya hidup mungkin. Nah, secara non akademiknya banyak Kak. Jadi selain tadi menambah teman baru, secara tidak langsung teman-teman juga dapat melatih kemampuan untuk public speaking.
Karena tadi kan Kak Viva juga menjelaskan bahwa ada proses pembelajaran atau pengajarannya. Selain itu, kakak-kakak juga atau rekan-rekan di sini nanti juga bisa meningkatkan kemampuan pengajaran atau pedagogi. Nah, itu sangat jarang kesempatan yang bisa diberikan dan bahkan langsung mempraktekkan kemampuan bagaimana public speaking, bagaimana pembelajaran pengajaran, dan yang pasti kalau seandainya dari mungkin dari sisi kebermanfaatan, rekan-rekan semua akan memberikan manfaat atau dampak yang lebih banyak kepada pendidikan di Indonesia. Jadi kalau tidak salah tagline-nya dari kampus itu adalah belajar sambil berdampak. Bener nggak Kak Viva? Jadi belajar sambil berdampak. Jadi memberikan pembelajaran dan sekaligus memberikan dampak positif kepada pendidikan di Indonesia. Mungkin kalau lebih globalnya seperti itu kali, Mbak Ulia. Oke, ini ada yang menarik ya teman-teman. Ya dari Katuti Hidayah, Kak, kalau SKS-nya bisa dikonversi, tapi masih mau ikut perkuliahan Masya karena Allah. Sabtu Minggu buat nambahin ilmu, apakah itu boleh? Nggak ada yang larang, Bu. Boleh aja Iya, Bu. Nggak ada yang larang, sangat Boleh Bu. silahkan. diperbolehkan, sangat Tapi diperbolehkan nanti pada pokoknya. saat ujian kita tidak ikut ujian ya Bu. Iya. Ya betul. Yang penting jangan ikut ujian, Bu. Ikut Hmm, nambah ilmunya aja. Karena nanti nilai kita akan dikonversikan. Jadi nambah ilmunya tetap, tapi bikin laporan dan pengerjaan MBKM-nya juga harus maksimal. benar. Oke, saya bantu jawab juga yang dari Kak Gita Dwi izin bertanya, mata kuliah yang bisa dikonversi atau tidak, berkonsultasi dengan pihak prodi ya Ibu ya. Jadi nanti ini Kak Gita bisa konfirmasikan dan komunikasikan dengan pihak prodi, baik nanti dengan Mhm. kaprodinya atau dengan bagian akademiknya. Kalau untuk semester ini yang bisa saya konversikan apa ya kayak untuk MBKM, Insya Allah nanti dari pihak prodi, Insya Allah kooperatif juga. Kemudian Kak Farha, saya si Pasemi kalau waktu pelaksanaan kampus mengajar terus pas TTM ada di absen nggak ya Absen. namanya? Nah, takutnya ada terus kita di alfain. Bisa dibantu Mas Dana? Nah, ini nanti fungsinya koordinasi tadi ya, Kak ya, Farha ya. Fungsi untuk koordinasi dengan UT daerah, dengan UT pusat. Jadi nanti kami akan memberikan surat tugas. Ada surat penugasan dari UT kepada teman-teman semua. Nanti yang dapat disampaikan kepada para dosen, para tutor, maupun ke UT daerah yang menunjukkan bahwa kakak atau rekan-rekan semua sedang melakukan kegiatan proses kampus mengajar. Jadi, insya Allah nggak masalah kalau di Alfain nanti kakak juga atau rekan-rekan bisa menunjukkan surat tugas kampus pengajarnya saja nanti dan jangan ikut UAS. Nanti kalau ikut UAS nanti bingung kita di sini nanti kakak pakai yang kampus mengajar atau ikut UASnya. Jadi tidak perlu ikut UAS, tidak wajib mengikuti pembelajaran, tapi kalau mau silakan. Nah, nanti tinggal kita berkoordinasi dengan UT daerah maupun tutor nanti dengan melalui salah satunya melalui dengan surat penugasan tadi. Oke. Ini tampaknya Terus, masih banyak ya Mbak Ulia ya. Kita mau sampai iya jam ini berapa ini? ternyata. Mungkin. Sedikit ya, yang bisa, yang pertanyaan-pertanyaannya sama saya coba ini. Nah, Kalau yang non Sipas gimana? Tadi udah dijawab ya Mas Dana ya? nah, Oh, mungkin belum kita ya malahnya. batasi Yang Sipas. sampai 17.15 ya. Mungkin Kak Afifa Iya, juga masih ada betul. agenda juga. Kita Untuk batasi yang non sampai 17. Sipas, Bang. Nah, untuk yang non Sipas, jadi ada kebijakan sedikit berbeda. Untuk non Sipas itu diizinkan untuk mahasiswa yang minimal setelah menempuh 70 SKS sampai 110 SKS. Jadi jadi kalau seandainya rekan-rekan ini masih menempuh antara rentang SKS tersebut, masih diizinkan mengikuti MBKM. Dan nanti untuk non-SIPA sendiri, diusahakan minimal itu adalah 10 SKS yang didaftarkan. Karena kalau seandainya kurang dari 10 SKS itu tetap bisa dikonversi, cuma rugi saja gitu. Jadi tidak bisa terdata saja pada kami. Nah, jadi kalau mahasiswa non-SIPAS minimal 10 SKS yang didaftarkan. Entah berapa mata kuliah itu, tapi minimal 10 SKS dan maksimal 20 SKS. Kalau lebih dari 20 SKS, sisa SKS-nya itu harus mengikuti mata kuliah atau mengikuti perkuliahan. Seperti itu ya, Kak Siti Juriah. Oke, sekalian ini ya Mas Danang, saya dari PGSD Sipas pengajuannya apakah setelah kampus mengajar dilakukan atau sebelum kampus mengajar dilakukan? Sebelum kampus mengajar dilakukan, Kak. Jadi kalau PGSD SIPAS itu pada saat proses registrasi tetap harus didaftarkan dahulu atau diregistrasikan dahulu lalu membayar UKT. Jadi proses ini
tetap harus sebelum kampus pengajar dilakukan. Karena kan kita juga nggak tahu nanti kakak lolos kampus pengajar atau tidak. Ketika lolos kampus pengajar, berarti otomatis pembelajaran dan UAS tidak perlu dilaksanakan oleh kakak. Jadi tinggal langsung ikut program kampus pengajarnya saja. Oke. Kalau yang teknis-teknis nanti bisa langsung tanya ke Kak Afifah ya, ini Kak Zahra. Nanti kita tampilkan, ya nanti bisa dikirim lagi ya Kak Afifah untuk WA-nya karena ini teknis-teknis yang kayak suaranya harus direkam atau tidak. Kemudian dari kajian, apakah semua matkulnya bisa dikonversi atau hanya beberapa matkul saja? Nah, ini nanti bisa dikomunikasikan Kaskan dengan ke Kaprodi. Prodi. Hmm. Karena ini nanti tergantung kebijakan dari Prodi yang mana yang bisa dikonversikan atau tidak. Kemudian dari Kak Radina, terima kasih banget karena sudah. Nah, ini BTW untuk berkoordinasi dengan Kaprodi, kemarin saya via Halo UT dan disambungkan ke Prodi Visip, kemudian disuruh nunggu sebentar. Nah, ini juga bisa melalui tadi Halo UT, sangat membantu Kak Radina, terima kasih sekali. Kemudian ada beberapa tes ya Kak. Nah, ini dibantu juga, dibantu oleh Kak Afifah, terima kasih langsung dijawab. Kemudian belum mengisi nomor rekening, terima kasih Kak Afifah sudah dijawab. Boleh minta kisi-kisi tesnya, tadi sebenarnya sudah dijawab kisi-kisi secara umumnya. Semester 5 berarti tinggal nunggu ujian karena tuton sudah selesai di sesi 8, berarti yang dikonversi adalah mata kuliah di semester 6 setelah saya registrasi atau bagaimana ya Kak ya? Mungkin bisa dibantu. Ya. Oh, sudah dibantu ini sama Kak Farha. Di semester 6. Terima kasih Kak. Aduh, semuanya sangat membantu. Oke, terima kasih Kak Viva. Ini ya, ini jadi catatan nih dari Kak Viva sudah dibantu tesnya tentang apa saja, tesnya ada berapa saja. Nah, ini semuanya terkait tes. Nanti bisa lagi tadi yang saya bilang bisa bertanya langsung kepada Kak Viva. Nanti ini teman-teman dapat linknya dari mana nanti biar dicantumkan nomornya Kak Viva. Kayaknya kalau yang pribadi-pribadi tentang pengalaman Kak Viva bisa langsung ditanyakan Kak Viva. Lapornya bagaimana ya Kak untuk konversi SKS? Nah ini satu lagi ya Mas Danang, ini agak penting. Lapornya konversi SKS itu harus bagaimana? Ataukah otomatis atau harus melapor? Jadi yang perlu dilakukan adalah rekan-rekan semua menyelesaikan laporan. Laporannya mesti diunggah dan nanti mesti disampaikan ke kita nilainya juga. Jadi nanti pelaporannya adalah pelaporan nilai juga. Jadi kan nanti ada nilai dari DPL, ada nilai dari guru pamong. Nah, itu yang perlu dilaporkan kepada kami di Universitas Terbuka atau UT Pusat. Nanti dari nilai-nilai tersebut kami akan menyampaikan kepada prodi-prodi atau kaprodi yang terkait. Nah, dari kaprodi yang terkait nanti yang akan melakukan konversi nilainya. Jadi, rekan-rekan semua perlu menyelesaikan laporan kegiatan, lalu menyampaikan nilai-nilai yang telah dilakukan oleh DPL maupun guru pamong. Nah, itu perlu disampaikan kepada kami. Kurang lebih seperti itu, Mbak Ulia. Oke, ini juga terima kasih kepada Kak Lailatul Adhani sama Kak Adenisa membantu untuk teman-teman yang bertanya tentang MSIB. Terima kasih sekali, sangat-sangat terima kasih, sangat-sangat terima kasih kepada Kak Afifah, kepada teman-teman yang sudah hadir juga. Terima kasih, mungkin bisa dibantu, Romanya ada nggak ya ini bisa dibantu untuk foto bersama dulu sebelum saya tutup. Pokoknya teman-teman yang nanti mau sharing di sini juga ada nomornya Kak Adanisa sama Kak ini Indriani kalau nggak salah. Ya Kak Indriani, Kak Adanisa, terima kasih sekali sudah dibantu untuk menjawab yang MSIB. Semoga teman-teman nanti yang lainnya juga yang ingin bertanya untuk kejelasannya, tentunya teman-teman yang sudah melaksanakan untuk MSIB maupun KM bisa menghubungi secara langsung teman-teman yang punya pengalaman tentang MSIB dan KM. Untuk KM bisa ke Afifah, untuk ke MSIB bisa ini ada Kak Danisa sama Kak Indriani. Terima kasih teman-teman semuanya. Baik, karena waktunya sudah ternyata. Terima kasih antusiasmenya ya. Ini tadi dari 50 lebih orang, sekarang mungkin beberapa ada kepentingan tinggal 41 orang. Mungkin kita bisa akhiri, nanti teman-teman yang lain bisa juga ajukan pertanyaan melalui tadi WA, melalui Kak Afifah maupun Kak Indiani, Kak Danisa bisa untuk MSB dan KM. Kalau untuk ada hal-hal yang mau ditanyakan secara umum, bisa melalui, kalau kita ke akademik kita ya, Mas Danang ya. Bagian Bisa. akademik juga bisa, atau tadi seperti yang seperti saran dari tadi Kak Radina kalau nggak salah ya, kalau teman-teman bingung gimana sih cara ngubungin akademik dari prodinya itu adalah melalui Halo UT, minta disambungkan nanti
insya Allah kooperatif dan disambungkan. Mm-mm. Oke, baik teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Terima kasih Kak Afifah sudah Terima berbagi. kasih. Semoga Mungkin kita dan foto bareng dulu kali ya Mbak Ulia iya, ya. foto bareng dulu. Mas Roma Ah. bisa dibantu foto bareng ya. Bisa Eh, mulia. Oke, tentunya terima kasih juga atas kehadiran teman-teman. Karena Dinal ada juga, terima kasih yang sudah membantu. Terima Mungkin kasih. yang bisa ready kita minta tolong buka Kita dulu buka kameranya sebentar sebentar. aja untuk Nah, foto bersama. Jadi saya tahu ini mahasiswa-mahasiswa saya. iya. Sebenarnya banyak ini soalnya di KM ini sepertinya mahasiswa saya cukup banyak ini. Oke, baik. Ada berapa slide ya, Mas Sat- Romaya untuk foto bareng? eh, Dua Dua, ya Mbak. kayaknya. dua Oke, ya. dua. Oke, baik. Bisa dikasih aba-aba Boleh dari yang Mas mau Roma. on cam, silakan on Yang cam, mau on kita cam foto. ditunggu sebentar ya. Kita Oke. foto 1, 2, 3. Oke, lagi slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah mulia. Oke, Oke. baik. Terima kasih teman-teman atas antusiasmenya. Saya tentunya sangat berharap teman-teman yang bergabung di sini tentunya mendapatkan gambaran tentang nanti pelaksanaannya akan seperti apa. Dan teman-teman yang belum mendaftar masih bisa untuk mengikuti MSIB ya Mas Danang ya. Masih ada kesempatan untuk MSIB, untuk KM. Yang belum bisa mendaftar saat ini, kalau masih ada kesempatan untuk batch selanjutnya, bisa dipersiapkan dari sekarang. Terus untuk tentunya untuk Kak Afifah saya ucapkan terima kasih. Untuk Kak Radina tadi juga terima kasih. Kak Danisa, Kak Indriani, siapapun yang tadi juga membantu menjawab. Terima kasih karena beberapa kapasitas dari kami juga tentunya teman-teman lebih berpengalaman di lapangan. Jadi teman-teman lebih bisa membantu memberikan gambaran yang nyata. Kak Afifah terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih atas sharing sessionnya. Mungkin setelah ini banyak teman-teman yang bertanya. Maaf bikin WA-nya jadi rame tentunya ya Kak Afifah ya. Baik, dari saya mungkin saya cukupkan ya. Saya mewakili dari, mungkin saya tutup dulu. Mari kita tutup dengan membaca doa hamdalah bagi yang beragama Islam, bagi yang beragama lain dipersilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik. Saya dari tim MBKM, terutama dari tim kampus mengajar ya Mas Danang dan juga Mas Roma, mengucapkan terima kasih kepada Kak Afifah sebagai narasumber dan juga teman-teman lainnya yang juga membantu menjadi narasumber dan juga teman-teman yang sudah hadir dalam kegiatan sore ini. Semoga nanti kita bisa bertemu kembali mungkin dalam sosialisasi KM yang kita selenggarakan di setiap batch ya Mas Danang ya. Dan Itu dan mungkin nanti juga kalau sudah lolos, nanti mm-mm, kami akan juga mengundang kembali untuk mm-mm. semacam Penyamaan eh, persepsi mungkin ya Mas penyamaan Dansa. persepsi ya. Mungkin nanti Betul, kami akan mengundang Kak Viva lagi atau rekan-rekan yang lain betul. untuk sharing mungkin ya nanti juga ketika Oke, nanti lebih detail kegiatannya ngapain aja nanti ketika program siap. KM itu. Oke, siap. Bagi teman-teman yang Hmm. sudah dapat surat rekomendasi dan mau tes, semoga dimudahkan dan dilancarkan. Bagi teman-teman yang mungkin sekarang masih menyelesaikan program MBKM-nya, semoga dimudahkan dalam penyelesaian program dan dimaksimalkan dalam Amin. pembuatan laporannya juga. Baik, dari kami cukupkan. Terima kasih teman-teman. Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam kabar-kabar yang jauh lebih baik dari hari ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Terima teman-teman. kasih ya teman-teman semua. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Ya, makasih Kak terima Viva. kasih. Lanjut ya Bu, Pak. Iya, izin live juga teman-teman.